Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilayhi wa ta'ala naf'a wal intifa' wal fa'idah wal istifadah hasalat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatihi wa talaba thawabih. Amma ba'du, di halaman 195 ya, masih yang ke nomor 20, memulakan memberi salam ketika ia menemui sahabatnya ya. Sudah. Baru ini ya. Nomor 20 halaman 195, memulakan memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. Ini adab bersahabat, masih tentang adab bersahabat. Jadi kita ini oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW disunnahkan, sekali lagi disunnahkan untuk kita memulai akan mengucap salam kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal ya. Dan diwajibkan sekali lagi, dan diwajibkan untuk menjawab salam. Memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Yang mana besar pahalanya antara yang wajib dengan yang sunnah? Tentu jawabannya yang tapi dalam keadaan ini hukum sunnah itu, pahala sunnah itu lebih afdol daripada hukum yang pahala daripada yang wajib. Kenapa? Karena memulai salam itu susah sekali. Ya. Apalagi zaman sekarang, coy. Ya. Apalagi? Wah, bro. Wah, apalagi? Macam-macam sekarang. Salam itu ditinggalkan. Sedangkan salam ini adalah salam yang mana doa. Sampai-sampai ini salam itu dimulai daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu memulai semuanya itu memberi salam. Ya. Sampai Nabi itu waktu Isra dan Mi'raj ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa salam beliau? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini salam yang diucapkan kepada Nabi kita, Nabi daripada Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ini salam. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Kita ucapkan kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang kita tidak kenal. Dan salah satu yang bisa mengangkat derajat kita, di dalam kitab apa kemarin Kang Hairul, malam Selasa, Nasail Ibad, disebutkan ad-darajatu. Yang akan mengangkat derajat kita adalah salah satunya, yang pertama adalah it'amu ta'am, memberi makan. Ya, memberi makan. Yang akan mengangkat derajat kita itu adalah salah satu daripada yang tiga. Ini kan tiga disebutkan dalam kitab kita Nasail Ibad itu ada tiga. Yang pertama adalah it'amu ta'am, adalah memberi makan. Apalagi dia ulang tahun, wah, makan kita, ya, makan besar kita ini nanti nih, ya. Nah, it'amu ta'am, satu suapan itu bisa mengangkat derajat kita, pahalanya besar sekali. Ya, kemarin saya ceritakan kan ada orang yang mana ini kerjaannya berburu, artinya dia itu mencari kayu bakar di hutan. Waktu itu berjalan dari rumah ke hutan, mau membawa bekal.
Jadi setiap itu perjalanan bawa bekal. Nah, bekal ini cuma dua roti. Zaman dulu kan roti. Nggak ada namanya sekarang ini bekalnya nasi kuning, ya kan, nasi uduk, ya kan, apalagi nasi samin kan, pokoknya macam-macam. Kopi lah bekalnya. Zaman dulu enggak. Zaman dulu itu roti aja. Rotinya dua. Kemungkinan waktu datang makan untuk sarapan, nanti waktu siang makan lagi. Dua rotinya. Pas perjalanan ada ketemu sama orang yang sudah kelihatan kelaparan. Muka kelaparan kan tahu kan? Ya kan? Pokoknya muka yang enggak alunya. Nah, ini orang ini minta supaya diberi makan, diberi sedekah makanan. Maka orang yang tadi mencari kayu bakar tadi ngelihat ini kasihan, dikasih sedekah, dikasih makanan yang tadi untuk makan pagi dan makan siang, dikasih satu. Ini satu, nanti masuk ke hutan bawa satu. Nah, dikasih, melanjutkan lagi perjalanan sampai di hutan. Biasa kan orang-orang yang mencari kayu bakar itu buka kayu, ya, kayu-kayu yang jatuh itu ranting-ranting jatuh kan dibuka, apa diangkat. Tahu-taunya pada waktu itu di bawah kayu itu ada ular kobra. Kan biasa kalau ular-ular itu berada di bawah semak-semak kan, di bawah-bawah yang basah-basah itu ada di situ. Dan itu memang mau gigit. Dan tapi Allah berikan perlindungan. Ular yang menggigit tadi itu kena ranting, mulutnya itu nggak sampai ke kaki daripada yang mencari kayu tadi. Maka disitulah dia pingsan, ya, dia kaget, dia pingsan, dia bermimpi. Di dalam mimpi itu adalah dia ucapkan di situ bahwa pam bipam, mulut dengan mulut. Artinya apa? Engkau memberi makan kepada orang dengan menyuapkan, artinya memberi makan makanan itu ke mulut orang yang kelaparan, maka engkau diselamatkan daripada gigitan yang dari mulutnya ular tadi. Coba. Saking apa namanya? Saking hebatnya Amut Amin yang memberi makan. Dan ini orang Arab itu kalau mereka datang tamu itu senang sekali. Oh, senangnya, bahagianya. Dikasih makan. Ya, kasih makan. Pokoknya disiapin. Saya di Tarim itu, masya Allah, kalau saya diundang sama orang-orang yang ada di Tarim itu, pokoknya itu ceper tahu? Apa namanya? Baki. Makan orang di sana tidak ada piring, baki aja, ceper itu. Nah, itu penuh. Yang disuruh makan itu cuma 4 orang aja. Nasinya banyak. Ayamnya satu ekor ayam itu enggak dipotong-potong, langsung dimasak. Disuruh makan. Ini kebiasaan orang Arab sana, kalau mereka itu melihat makanan masih ada sisa, itu marah dia. Marah. Kenapa? Karena ini satu suapan ini membawa derajat buat mereka. Jadi senang kalau mereka itu melihat makanan itu sudah habis. Senang sekali. Ya. Nah itu jadi orang tamu itu mereka muliakan sekali. Ya, dia muliakan sekali. Sampai dikatakan itu tamu itu apabila masuk ke dalam rumah kita itu akan membawa keberkahan buat kita. Pahala yang besar. Pulang tamunya itu membawa dosa-dosa kita. Artinya ada dosa kita itu dibawanya. Kita datang, tamu datang membawa berkah ke rumah kita, pulang membawa dosanya. Artinya dosa kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Amut. Apalagi yang dikasih makan adalah penuntut ilmu. Allah, masya Allah, ya, kenyang lagi. Wah, senangnya, bahagianya orang yang berdoa waktu senang itu kabul. Masya Allah, dermawannya, ya kan? Nah, itu orang-orang dulu itu memang senang mereka itu memberi makan orang, ya. Nah, itu ada yang mengadakan setiap Jumat sekali, ada yang mengadakan malam apa gitu. Itu memberi makan, pahala sudah besar. Dan yang selanjutnya lagi ifsa'u salam. Ifsa'u salam itu adalah menyebar salam.
Dikit-dikit assalamualaikum, dikit-dikit assalamualaikum, dikit-dikit assalamualaikum. Kenapa? Supaya orang ini mendapat keselamatan. Ya, supaya orang ini mendapat keselamatan. Nah, ini yang anunya. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah dikatakan orang yang mana dalam diri beliau itu ada gambaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kita melihat akan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang akan mengenalkan kita kepada Allah. Kalau Allah itu kuntu kanzan makhfiyan, kata Allah, aku ini adalah pembendaharaan yang tersembunyi, pembendaharaan yang tersembunyi. Artinya Allah itu adalah yang mana kita ingin mengenal Allah nggak bisa, tapi fa'ahbabtu an u'raf, aku itu senang kalau aku dikenal. Maka fakhalaqtu khalqan, maka aku jadikanlah akan makhluk. Maka dengan itu aku supaya makhluk ini mengenal akan aku. Coba. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk supaya mengenal akan Allah. Ya. Allah menciptakan makhluk ini supaya Allah dikenal. Nah, salah satu daripada pengenalannya kita mengenal Allah adalah Allah ingin dikenal dengan Allah menciptakan akan seorang makhluk yang sempurna yang bernama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai katakan Allah mengatakan laqad ja'akum, kata Allah laqad ja'akum min rasul, apa laqad ja'akum min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kenapa Allah mengatakan min anfusikum? Ya, min anfusikum, dari diri kalian, artinya sama seperti kalian. Sama seperti kalian. Nah, maka disinilah disebutkan kalau kita ingin mengenal Allah, kita lihat Nabi Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala salam, maka madharnya salam di muka bumi adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, disinilah kalau kita melihat Nabi Muhammad, maka itu akan semua yang ada dalam diri Muhammad yang kita puji pada malam ini adalah azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Semua yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah menyebutkan sifat-sifat dari Nabi Muhammad, tapi itu pun adalah Allah yang mempunyai sifat, cuma dipinjamkan kepada Nabi Muhammad supaya kita mengenal Allah melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita pahami di dalam kita hadir di sini, sehingga duduknya kita di majelis ini, hadirnya kita di majelis ini untuk supaya kita senang, bahagia bahwa kita ini berada di dalam satu tempat yang mana tempat itu ingin mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad, dan dengan Nabi Muhammad kita kenal, kita akan mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini malam ini dihujani hujan pertama ini. Ya, ada beberapa hari, tapi ini adalah hujan yang pas malam Jumat. Di malam Jumat hujan turun. Malamnya aja itu ada kata Nabi, ada saat apabila seorang hamba berdoa pada saat itu akan Allah kabulkan. Ya. Kemudian salah satu waktu ijabah doa adalah waktu hujan. Ya, nuzul guys. Ya, turunnya hujan. Itu salah satu waktu yang Allah kabulkan doa. Nah, ini Nabi Muhammad ngajakan kita. Seandainya Nabi Muhammad ngajakan kita nggak paham kita. Nah, ayo malam ini doa. Ya, doa mudah-mudahan corona ini hilang di muka bumi ya cepatnya. Insya Allah semuanya yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saat ini kita sehat, mudah-mudahan selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kabul hajat kita semuanya ya. Hajat dunia maupun hajat akhirat ya.
Ayo, saya stop dulu. Berapa menit dulu? Berdoa masing-masing. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Yang mau berangkat umrah mudah-mudahan bisa berangkat umrah, mau yang haji mudah-mudahan haji, yang punya mobil mau punya mobil lagi mudah-mudahan. Pokoknya semua niat yang baik dunia maupun akhirat minta sama Allah pada saat ini. Saya stop dulu ini 1 menit kah? Amin Allah, amin. Ya. Semuanya ya. Mudah-mudahan kabul semuanya ya. Allah menyaksikannya berkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah ini jadi yang pertama memberi salam. Ya, memberi salam. Yang selanjutnya adalah yang kedua, satu meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam majelis. Dan hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya itu ke tempat yang lain ketika ia duduk dapat berbuat demikian. Jadi adabnya bersahabat. Ini adab bersahabat ya. Duduk aja kalau ada sahabat kita datang, kalau ada masih kosong kasih tempat duduk. Jangan kalau ada sahabat kita dibiarkan di luar atau di tempat yang mana gitu. Kalau ada tempat duduk di sini. Supaya apa? Supaya kita ini adalah teman kita. Kalau dia berdiri kan capek. Nah, dudukkan di samping. Ini baru adab bersahabat. Apalagi adabnya kita sama ulama kita. Adabnya kita sama orang tua kita. Adabnya kita sama orang yang lebih tua daripada kita. Sehingga orang yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yafsahillahul ladzi, barang siapa yang mana meluaskan akan tempat duduknya orang yang datang itu, maka Allah akan luaskan tempat duduknya nanti di akhirat. Ya. Nah, kayak misalnya ulama kita datang, ya. Itu kita muliakan. Apalagi kita dianjurkan untuk berdiri. Ada Habib datang, kita berdiri, kita muliakan dan kita kasih tempat. Jangan sekali-sekali kita itu duduk di tempat yang mana memang khusus untuk para orang yang lebih alim daripada kita. Kenapa? Karena itu memuliakan. Orang yang memuliakan para ulama, orang yang memuliakan orang yang lebih tua daripada dia, itu ajaran dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada satu saat waktu itu ada sahabat yang mana mau sholat berjamaah. Ada sahabat yang mau sholat berjamaah. Pada waktu itu ini sudah azan, sudah qomat, sudah dimulai sholat. Cuma ada orang yang ada di depan ini, ada orang tua yang ada di depan. Ini sahabat nggak mau lewatin, nggak mau balap. Kayak Valentino Rossi kan bisa balap kayak gitu kan, bisa nikung di tikungan, ya kan? Ya, tapi Idan nggak bisa sih, Idan masih ya. Ini tikungan di balap, di tikungan nikung adanya, ya kan? Nah, kalau kakak oma nggak bisa nikung ya, nggak bisa nikung, apalagi tikungan teman nggak bisa dia. Ini sahabat ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, orang yang Masya Allah, Sayyidina Ali kalau nggak salah, ini Sayyidina Ali. Ini sahabat ini nggak mau lewatin, nggak mau balap. Ini orang tua kira sahabat ini mau sholat berjamaah, taunya pas di depan pintu masjid ini belok ke kanan, nggak masuk ke dalam masjid. Taunya orang ini bukan orang yang Islam. Nah, ini waktu itu ruku, Nabi ini bersama jamaah ini ruku. Nah, malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, tahan dulu.
Ada sahabatmu yang akan menemui, yang akan ingin supaya berjamaah bersama engkau. Ditahan sama malaikat Jibril sehingga Nabi pun nggak mengangkat, nggak i'tidal. Ya, maka terucaplah kalimat apa setelah i'tidal itu? Rabbana lakal hamdu. Ya, Rabbana lakal hamdu. Rabbana mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ini terucap di dalam hati sahabat ini, alhamdulillah saya bisa ketemu berjamaah dengan Nabi dalam hati. Maka Nabi mengatakan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar pujian bagi orang yang memuji Allah. Ini asal usul kalimat sami'allahu liman hamidah. Ini sahabat memuji kepada Allah dengan bersyukur atas bisanya ketemu dengan jamaah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Nabi itu baru apa mengajarkan kepada pernah pada satu saat juga Nabi. Ini cerita tentang cerita sahabat aja ya, banyak cerita sahabat. Ini Nabi setiap subuh habis sholat subuh keluar beliau daripada masjid nemuin orang tua. Tapi di luar daripada kota Madinah, agak jauh sedikit daripada masjid Nabi. Nah, setiap subuh itu apa yang dilakukan Nabi? Nabi ini menyuapin, karena ini adalah wanita buta, orang buta, sudah tua, nggak ada yang ngurusin. Tapi Nabi setiap subuh itu habis sholat subuh, beliau itu mendatangi orang tua ini, beliau suapin. Apa yang keluar daripada mulut daripada orang tua ini? Ada loh laki-laki namanya Muhammad. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu adalah orang yang sihir. Muhammad itu pokoknya yang keluar daripada mulut daripada wanita ini adalah cacian dan makian kepada Nabi Muhammad. Yang dicaci beliau ini nggak tahu, yang mencaci ini adalah yang dicaci adalah yang ada di hadapan orang, yang ada di hadapan wanita ini. Tapi Nabi diam. Setelah Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar mengetahui bahwa Nabi ini punya amalan mengasih makan kepada orang yang tua ini. Ya, Sayyidina Abu Bakar pun mengikuti. Setiap subuh ngasih makan, Apa yang keluar daripada mulut wanita ini ada terucap, kok suapannya beda sama orang yang sebelumnya. Orang sebelumnya itu dia itu melemahkan dulu roti baru dikasih suap sama saya, tapi engkau langsung kasih makan kepada saya. Ini ucapan ini setelah wanita ini memaki, itu loh Muhammad, orangnya penipu, orangnya sihir, orangnya macam-macam dihinanya Nabi Muhammad. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ketahuilah wanita, katalah ibu, yang engkau caci itu adalah orang yang menyuapin setiap hari engkau. Setiap subuh yang menyuapin engkau itu adalah orang yang engkau caci. Adalah orang yang engkau caci. Dan sekarang aku adalah sahabatnya yang meneruskan amalannya. Maka wanita itu pun langsung terima minta maaf, ya Allah ampuni. Minta maaf ini kepada Sayyidina Abu Bakar dan langsung masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itulah yang mana kata Nabi, kita itu memberikan tempat kepada sahabat kita, apalagi ulama kita, itu tempat yang maka Allah akan meluaskan tempat kita nanti di yaumil kiamat. Yang selanjutnya lagi yang ke-22, hendaklah ia bangkit mengantarkan sahabatnya itu sehingga sampai ke pintu rumahnya ketika sahabatnya keluar daripada rumahnya. Ini Bapak Ibu, sekali lagi tradisi yang hilang pada saat ini, tradisi kita yang hilang pada saat ini adalah ketika kamu itu keluar daripada rumah kita, itu yang mana zaman dulu orang tua kita mengajarkan kita itu apabila ada tamu pulang dari rumah kita itu jangan sampai masuk, jangan sampai kita itu dia keluar dengan sendirinya. Ada tamu nih misalnya nih,
Ya, misalnya Mas Heri bertamu sama Kang Hairul, ya, pulang itu jangan sampai dia pulang sendiri. Artinya dia itu kita antarkan sampai ke pintu rumah kita itu, sampai keluar, dan jangan masuk rumah dulu sampai dia tidak ada di hadapan kita. Ini tradisi yang hilang buat kita ini. Selama kita ini nggak ada lagi yang melakukan ini. Nah, jadi ibu bapak kalau ada tamu masuk ke rumah kita dan ingin pulang, antarkan dia sampai ke depan pintu rumah kita. Dan jangan masuk pintu, jangan masuk ke rumah kita kecuali dia itu sudah hilang daripada pandangan kita. Indah. Tamu pulang, pulang aja. Ada juga yang ngantarkan sampai pintu tapi baru pakai sandal sudah ditutup pintunya. Baru pakai sandal tamunya ini sudah pintunya ditutup. Ya Allah, yang bertamu ini sahabat, yang tamu ini adalah orang yang dia kenal, dan yang bertamu ini adalah orang yang dia daripada pihak keluarganya. Segitunya ya. Nah itu jadi ini para ulama kita itu. Coba lihat Abah Gurus kumpul. Apabila beliau punya tamu, coba kita lihat foto-foto beliau. Itu beliau itu sama tamu biasanya ada foto di teras. Sampai ada yang pakai sepatu, beliau duduk nungguin di teras. Di samping tamu itu ada fotonya, ada tamu pejabat itu pakai sepatu, tapi beliau duduk di samping menunggu tamunya itu pakai sepatu. Coba. Ya. Itu yang kita patut contoh itu. Ya. Yang patut kita contoh. Nah ini yang hilang sama kita ini, ya, hilang buat kita selama ini hilang. Jadi kita saat ini tugas kita sebagai bapak, sebagai orang tua itu ngajakan anak kita itu, nah kalau ada tamu antar dia sampai depan rumah, tunggu dia hilang dari pandangan kita, baru kita masuk rumah kita. Ya enggak? Nah ini yang penting sekali buat kita. Ya ini adab yang hilang dari kita semuanya. Ya adab yang hilang, apalagi yang tamunya ini adalah tuan guru, tamunya ini adalah habaib. Jangan sampai kita pokoknya habibnya ini atau tuan gurunya ini sudah nggak ada lagi di depan kita, baru kita masuk. Artinya kita ini memang merasa senang didatangin. Ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ya, amin Allahumma amin. Selanjutnya ini hujan juga. Ya masih belum bisa pulang juga kita ya. Selanjutnya lagi apa? Hendaklah ia berdiam ketika sahabatnya bercakap-cakap sehingga ia selesai daripada percakapannya, dan janganlah ia suka mencelah ketika sahabatnya itu sedang bercakap-cakap. Artinya jangan sampai kita itu yang satu diam, yang satu dengar. Ya. Ringkas kata, hendaklah seorang sahabat itu bermuamalah atau bergaul dengan sahabatnya seperti cara ia sukai, ia sukai orang lain, bermuamalah dengannya. Maka siapa yang tidak mencintai untuk sahabatnya akan sesuatu yang ia cintai bagi dirinya sendiri, maka persahabatannya masih tidak ikhlas dan masih mempunyai unsur-unsur munafik, dan persahabatan itu akan membawa kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Maka inilah adab-adab yang mesti engkau jaga pada hak saudaramu yang engkau jadikan akan dia sebagai sahabatmu. Selanjutnya kelompok yang ketiga, adab-adab dengan orang yang kita kenal saja, bukan sahabat qarib, artinya cuma kita kenal. Maka hendaklah engkau berhati-hati daripada mereka, karena engkau tidak menemui kejahatan kecuali daripada orang yang sudah engkau kenal. Artinya kalau kita tidak kenal, cuma kenal-kenal saja, ya, maka kita berhati-hati. Kemudian maka ia sangat lain halnya dengan sahabat qarib, maka ia sangat menolongimu. Lain pula halnya dengan orang yang tidak engkau kenali, maka jangan engkau campuri segala urusan mereka. Apa bacanya?
Hanya saja kejahatan itu datang dari orang yang engkau kenali, yang mereka menunjukkan persahabatan di lidah mereka, maka kurangkan dari berkenalan sesukamu. Tetapi kalau engkau terpaksa juga berkenalan seperti dengan mereka yang engkau selalu berjumpa di madrasah atau di masjid jami' atau di mushola atau di dalam negeri atau di dalam daerahmu, maka jangan engkau menghina sesiapa di kalangan mereka, karena engkau tidak tahu tentang diri mereka. Barangkali mereka jauh lebih baik daripadamu. Namun jangan pula engkau melihat mereka dengan pandangan kebesaran ketika mereka memiliki harta kekayaan, ya, atau kepangkatan dunia, karena yang demikian itu membawa kepada kebinasaanmu. Dan dunia dan dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah Ta'ala, dan hina pula seluruh isinya. Oleh karena itu, apabila engkau melihat kepada ahli dunia dengan pandangan kebesaran, maka akan jatuhlah harga dirimu pada pandangan Allah Ta'ala. Dan jangan engkau mengorbankan akan agamamu karena hendak mendapatkan sedikit daripada harta mereka, ahli dunia. Maka siapa yang berbuat demikian, ia akan dipandang rendah pula oleh mereka. Kemudian ia akan terhalang daripada mendapatkan keuntungan dari mereka. Dan jikalau mereka yang engkau kenali memusuhimu, maka jangan engkau lawan pemusuhan mereka, karena engkau tidak mampu melawan mereka. Bahkan nanti engkau akan merusakkan agamamu bila engkau terlalu sibuk melawan mereka, maka akan panjanglah kepayahanmu dan sia-sia ilmumu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaallah malam Jumat yang akan datang kita akan membaca Nasail Ibad. Jadi kitab ini Syarah Bidayatul Hidayah kita pindah ke malam Selasa. Ya, malam Jumat kita baca Nasail Ibad ya. Karena ini sudah mau tamat, nanti kita malam Selasa yang kita baca ya. Jadi malam Jumat itu Nasail Ibad, malam Selasa kitab Bidayatul Hidayah Syarah. Apa terjemahannya ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberi kesembuhan. Mudah-mudahan yang sedang dalam kesusahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan yang belum luas rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan memudahkan menunaikan ibadah haji, dan juga mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji umrah, dan juga mudah-mudahan yang belum punya jodoh diberi kemudahan untuk mendapatkan jodohnya, dan juga mudah-mudahan dihilangkan virus corona atau corona dari muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga memelihara kita dan menyelamatkan kita daripada segala penyakit. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah ala ma nabi sallallahu salihun al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam ajmain. Allahumma as'aluka rahmatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqatan qawama wa rahmatan lil maut wa rahmatan ba'da maut. Allahumma inna nas'aluka maut wa nabiyaka min an-nar wa an Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salam ajmain. Bismillahir Nabi wa bismillahil Fatihah.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منكم. Insyaallah pada malam Selasa seperti biasa pembacaan doa. Terima kasih.